Haleluya, salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan saat ini. Mari bawa seluruh hidup kita menyembah Tuhan, menaikkan pujian kita, menyembah Tuhan, Bapa kita yang ajaib, Bapa kita yang baik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kita yakin Tuhan hadir dalam kebaktian kita ini. Dan pujian kita memuliakan nama Tuhan. Percayalah, pasti kita diberkati. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya. Kita pujian suara kita menyembah Dia. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Lagi katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini ya Tuhan. Karena ku percaya Engkau ada bagiku. Karena itu aku tak perlu takut, Engkau besertaku. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau. Amin ya Tuhan. Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Amin Tuhan. Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Amin Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Amin Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami ada Tuhan saat ini, semua oleh karena pertolongan kemurahan Tuhan saja. Kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan yang maha besar. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan ya Tuhan. Kami muliakan Engkau sebagai Tuhan kami, Engkau sebagai Allah kami, Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dimanapun saat ini kami berada ya Tuhan, kami mau memuji Engkau, memuliakan nama-Mu yang kudus melalui puji-pujian yang akan kami nyanyikan ya Tuhan. Layakkan kehidupan kami, biarlah kami berlayak masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan memberkati kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Pimpin ibadah kami sampai pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersorak memuji Tuhan, menyampaikan bahwa hari-hari yang kita lalui bersama dengan Yesus, ada suka, ada duka, ada persoalan, ada pencobaan. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, ada kemenangan dalam perjalanan kita. Sama-sama katakan kepada Tuhan, kalau hari-hari ku lalui bersama Yesus, tetapi bersama dengan Yesus, Juru Selamatku, ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Amin Tuhan. Bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. suka duka ku jalani bersama Yesus. Haleluya Tuhan. Ada persoalan, pencobaan, tapi bersama Yesus ada kemenangan. Juru Selamat kita, Yesus. Haleluya. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Persoalan, pencobaan, Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku. Haleluya. Di hadapanku, kemurahan di belakangku, Dan kekuatan di sisiku. di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dan sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah bersama dengan Yesus. Dengan Yesus, hidup ini berarti bersama Dia.
tambah manis tiap hari, tambah manis tiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku. Haleluya. di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubarimu, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus, sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis tiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. hidup ini sangat indah dengan Yesus, sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. amin Tuhan. Tambah manis tiap hari, Setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Yesusku luar biasa. Amin Tuhan. Yesus Juru Selamat kami, Allah yang luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, amin, Amin. oh haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Amin, amin, amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin, amin. 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 Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin. 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 Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kemurahan Tuhan yang selalu kita alami setiap hari. Bahkan firman Tuhan juga berkata, kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Karena itu biarlah kita selalu memuji, meninggikan Tuhan. Bila selalu kita menyembah Tuhan, sepenuhnya berpaut kepada Tuhan, sumber hidup. Haleluya. Amin Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Amin ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari
Mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, lebih dari hidup, selalu ada bagi kita. Karena itu, biarlah kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, Tuhanlah dipermuliakan. Mari naikkan pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hatiku oleh firman Allah. Roh-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami menjadi seturut kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu ya Tuhan. Hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, ya menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat kemurahan-Mu dalam hidup kami, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang senantiasa melingkupi setiap hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kami boleh diberikan kesempatan lagi Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hati-Mu disenangkan, biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau buka pikiran
pikiran kami Tuhan. Berikan kami Roh Kudus, biarlah kami dapat mengerti setiap firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih banyak Bapa, Engkau urap yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya berasal daripada-Mu. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, berjumpa kembali kita di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berharap semuanya ada di dalam lindungannya Tuhan dan tetap ada di dalam penyertaan Tuhan yang selalu mengasihi hidup kita. Kalau sejenak kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan sampai detik ini, seperti apa respon kita? Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang bisa kita katakan melukiskan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang mengangkat tema, yaitu kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-63. Mazmur pasal 63. Mulai ayat yang pertama, berbunyi demikian. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Puji Tuhan. Ada 8 ayat yang baru saya bacakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-63 ini dari 12 ayat. Ayat 1 sampai 9 maksudnya, yang baru dibacakan tadi. Ini merupakan pengalaman dari Raja Daud. Bagaimana di ayat yang pertama dikatakan ketika ada di padang gurun Yehuda. Ini kemungkinan Raja Daud pada waktu itu. Kita sudah tahu Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Peristiwa ini banyak kita bisa lihat bagaimana Daud dari satu tempat ke tempat yang lain, dia harus melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Kemudian juga anaknya sendiri, Absalom, melakukan pemberontakan, dan Daud sendiri meninggalkan Yerusalem.
ketika pada waktu itu dia sudah menjadi seorang raja. Jadi, pada waktu itu, Daud dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi kesesakan. Dia harus melarikan diri dari kejaran musuh-musuhnya. Kemudian, di ayatnya yang berikut, bagaimana kerinduan seorang Raja Daud. Raja Daud begitu merindukan akan Tuhan. Jiwanya itu begitu haus akan pribadi Tuhan. Dia katakan, dia melukiskan di sini, bahwa hidupnya itu, pribadinya itu seperti tanah yang kering, yang tiada berair. Tanah yang kering, yang ingin dibasahi. Demikian jiwanya, hatinya itu, jiwanya itu, betapa merindukan Tuhan. Kenapa? Alasannya itu jelas. Bahwa di hadapan Tuhan dia bisa melihat kekuatan dan kemuliaannya. Tetapi kalau kita melihat di ayatnya yang keempat dari Mazmur 63 ini, yang berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Ini merupakan ungkapan firman Tuhan di siang ini kepada kita, ungkapan dari Raja Daud, yang juga ini adalah firman Tuhan kepada kita. Bagaimana seorang yang merindukan Tuhan, jiwanya haus akan Tuhan, karena punya alasan. Kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Nah, sejenak kita mau melihat apa sih hidup itu. Hidup itu seperti apa? Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-6, Mazmur pasal 6 ayatnya yang ke-6, ini ungkapan dari Raja Daud juga sendiri. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Di dalam maut, orang tidak bisa mengingat Tuhan. Itu pasti. Dan dia mengungkapkan, siapa yang bisa bersyukur kepada Tuhan di dalam dunia orang mati? Jadi di sini membedakan antara hidup dan mati. Orang yang sudah mati tidak mungkin dia ingat penciptanya. Tidak mungkin dia mengingat akan Tuhan. Tidak mungkin dia dapat bersyukur. Dia sudah tidak bernyawa. Terus, di dalam perjanjian baru, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-murid. Tuhan Yesus mengajar murid-murid, mengingatkan kepada mereka supaya jangan khawatir akan hidup ini. Apa yang akan mereka makan, minum, pakai. Dan selanjutnya di ayatnya yang ke-25 itu, dia katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Maksud Tuhan Yesus di sini bahwa hidup itu lebih penting daripada materi, lebih utama. Kita tentunya sebagai manusia, kita membutuhkan makanan untuk hidup. Tubuh kita ini membutuhkan pakaian untuk menutupi tubuh kita. Tetapi yang lebih penting, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah hidup. Hidup itu lebih penting dibandingkan dengan
materi yang dicari orang. Kenapa? Di sini kita bisa mendapatkan pengertian bahwa hidup ini ada nafas yang Tuhan berikan. Jadi orang hidup tentunya dia bernafas. Kalau dia sudah tidak memiliki nafas lagi, orang itu artinya sudah mati. Jadi orang yang hidup, orang yang bernafas, apa yang dilakukan selagi dia hidup? Dia bekerja, beraktivitas, melayani. Orang yang hidup bisa menikmati keindahan alam ini, bisa menikmati ciptaan Tuhan, dan masih banyak hal pengertian daripada orang yang hidup. Saudara-saudaraku, tetapi waktu kita hidup, pernahkah kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ini? Adakah kita selalu merefleksikan diri, merefleksikan kebaikan Tuhan setiap hari? Hari ini kita akan melihat, saya mencatat di sini, ada 3 poin penting. Kita memaknai, kita melihat kasih setia Tuhan. Ada 3 poin yang dapat kita lihat hari ini. Yang pertama, waktu menghadapi kesesakan. Ketika di dalam kondisi yang terpuruk. Raja Daud, ketika dia dalam kondisi kesesakan, bagaimana dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Dia harus berpindah-pindah tempat. Dia pergi ke tempat di Gua Adulam. Di sana dia bersama-sama dengan orang-orang yang bermasalah juga dengan hutang piutang. Dia pernah berakting seperti orang gila untuk menghindari daripada kejaran Raja Saul. Kondisinya sampai dia berkata, dia sudah dekat dengan dunia orang mati. Hidupnya itu begitu mencemaskan, begitu menakutkan. Bahkan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ketiga bagian akhir. Di sana Raja Daud berkata, hidupku hanya selangkah dengan maut. Dia alami sendiri bahwa hidupnya itu hanya selangkah lagi dengan maut. Bagaimana dia sudah berada di bawah bayang-bayang maut. Dia sudah seolah-olah sudah berada di dalam dunia orang mati. Itulah dalam kondisi yang terpuruk. Tetapi satu hal yang harus kita lihat, pahami dari seorang Daud. 1 Samuel pasalnya yang ke-23. 1 Samuel pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-14. Berkata begini, maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud harus berpindah-pindah tempat. Dia sering ada di padang gurun karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tetapi ayat ini memberikan kita satu pemahaman. Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. Daud tidak diizinkan, tidak diserahkan Allah kepada Raja Saul. Intinya di sini, Tuhan melindungi Daud ini daripada kejaran Saul. Bagaimana Saul berniat untuk menghabisi nyawa dari seorang Daud, tetapi tidak diizinkan oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita menghadapi kondisi yang seperti ini? Kondisi yang pernah dialami oleh seorang Daud. Dalam kondisi yang terpuruk, dalam kesesakan, bahkan dia katakan dia sudah dekat dengan dunia orang mati. Hidupnya itu sudah dililit oleh alam maut. Ketakutan, kecemasan. Dia alami sendiri. Tetapi dia sesungguhnya ada di dalam lingkarannya Tuhan. Ada di dalam lindungannya Tuhan. Sekalipun maut itu tinggal selangkah dengan dia, tapi kata firman Tuhan, Tuhan tidak menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. Artinya Tuhan tidak mau menyerahkan Daud ke dalam maut itu. Kita mungkin menghadapi kondisi-kondisi yang seperti dialami oleh Daud. Tetapi tanpa seizin Tuhan, semuanya itu tidak akan menimpa kita. Harus kita renungkan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup ini. Kita boleh melihat juga seorang yang begitu tekun setia kepada Tuhan, Ayub. Dan itu diakui sendiri oleh iblis. Tuhan yang memagari sekeliling Ayub. Iblis lihat sendiri bagaimana pribadi Ayub dipagari oleh Tuhan, keluarga Ayub, dan kekayaan Ayub itu dipagari oleh Tuhan. Tuhan tidak izinkan iblis untuk mengambil satupun daripada seorang Ayub. Setiap waktu, apa yang dimiliki oleh Ayub diberkati, semakin diberkati. Dan ini sendiri dilihat oleh iblis. Dan ketika Tuhan berkata kepada iblis, sekarang dia ada dalam kuasamu. Barulah di situ pagar itu dibuka. Karena dia diizinkan oleh Tuhan. Tetapi, sekalipun Tuhan izinkan dia menghadapi pergumulan yang begitu berat, hartanya habis, anak-anaknya juga hilang, sampai dia, kesehatannya dia itu, diambil juga oleh iblis. Dia sakit. Tetapi dia masih tetap bertekun kepada Tuhan. Dia tidak menyangkal Tuhan. Di pasalnya yang ke-23 ayat ke-10, Ayub 23 ayat ke-10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan itu terbukti. Ayub sadar bahwa Tuhanlah yang tahu jalan hidupnya. Seandainya Tuhan menguji dia dengan persoalan, dengan masalah, dengan pergumulan yang berat, dia tetap akan muncul seperti emas. Dia tetap membuktikan di hadapan Tuhan bahwa imannya tetap utuh, imannya tetap murni seperti emas. Adakah di antara kita terlalu berat beban, terlalu berat pergumulan, terlalu berat masalah atau kesehatan kita? Sampai saat ini mungkin kita masih sakit, belum kunjung sembuh. Ingat, biarlah iman kita itu tetap teguh. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan lebih daripada hidup kita. Kasih setia Tuhan itu lebih daripada masalah kita. Kasih setia Tuhan itu lebih daripada pergumulan kita. Seandainya pun kita dalam kondisi yang terpuruk, dalam kesesakan, ingat, kasih setia Tuhan itu lebih dari semua yang kita alami. Poin yang kedua, ketika Daud jatuh ke dalam dosa, kita sudah tahu kisahnya, bagaimana Daud jatuh ke dalam dosa. Apakah kasih Tuhan itu berlalu daripada kehidupan seorang Daud? Apakah Tuhan meninggalkan dia ketika dia jatuh ke dalam dosa? Setelah dia mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan Tuhan, kita lihat
Mazmur pasalnya yang ke-51. Ayatnya yang ketiga dan keempat berkata begini, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Daud mengakui dosa-dosanya, kesalahannya di hadapan Tuhan, dan dia minta pengampunan Tuhan. Poin yang kedua di sini, ketika Daud berdosa, dia datang kepada Tuhan, dia minta pengampunan dosa. Dan dia mendapatkanlah itu. Dia mendapatkan kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan. Dia mendapatkan kemurahan Tuhan. Tuhan mengampuni dia. Tuhan mengampuni Daud, Tuhan menyayangi dia. Saudara-saudaraku, adakah kita masih bergumul dengan dosa? Adakah di antara kita masih terus bergelut dengan kehidupan dosa? Tuhan masih berkemurahan untuk kita. Firman Tuhan berkata, ketika kita meminta ampun kepada Tuhan, ketika kita mengakui dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Dan Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kalau kita berdosa, minta ampunlah kepada Tuhan. Minta pengampunan Tuhan. Tuhan akan menyucikan kita. Tuhan akan menguduskan kita. Kenapa? Karena cintanya Tuhan kepada kita. Tuhan tidak mau kita tinggal terus di dalam dosa. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Kalau orang hidup terus di dalam dosa, ujungnya menuju kepada kebinasaan. Tapi Tuhan tidak mau hal itu terjadi kepada kita. Ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itu adalah poin yang kedua. Bagaimana ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita berdosa, melakukan kesalahan pelanggaran di hadapan Tuhan, masih ada kasih Tuhan, masih ada kemurahan Tuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan kita, yang membuat kita itu layak di hadapan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir di sini, kasih setia Tuhan yang terbesar. Kasih setia Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, dalam hidup kita sebagai manusia, yaitu keselamatan. Kenapa? Kata firman Tuhan, jika kediaman kita ini dibongkar, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, jika kediaman kita ini, kemah kita ini dibongkar di dalam dunia ini, artinya hidup kita itu berakhir di dalam dunia ini. Tuhan sudah menyediakan sorga. Tuhan sudah menyediakan hidup yang kekal kepada kita. Jadi, inilah kasih yang terbesar, kasih setia Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita. Di balik setiap insan, setiap kita manusia, seandainya hidup kita ini berakhir di dalam dunia ini, ada kasih yang terbesar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yaitu keselamatan. Keselamatan itu, sorga yang kekal, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-33. Di sana berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika Tuhan Yesus mengajar orang-orang supaya mereka jangan khawatir dengan hidup ini, apa yang akan mereka makan, minum, pakai. Tuhan Yesus berkata bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun mencari hal-hal yang bersifat materi itu. Makan, minum, pakai.
Karena ini adalah kebutuhan kita sehari-hari. Kita harus punya pakaian, kita harus punya makanan, punya pakaian, punya minuman setiap hari untuk kita hidup. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun mencari hal itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang akan ditambahkan? Makan minum pakai itulah yang akan Tuhan sediakan. Tuhan berikan. Tuhan cukupkan. Semua yang diperlukan oleh orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi di sini intinya bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Di dalam Dia ada kebenaran. Dan ketika Tuhan memberikan kebenaran itu kepada kita, berarti keselamatan kita miliki. Sorga yang kekal, hidup yang kekal itu sudah menjadi bagian kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, bukan? 3 poin yang sudah dapat kita lihat hari ini. Kasih setia Tuhan itu, bagaimana waktu kita menghadapi kesesakan, ketika kita lagi terpuruk, di sana ada kasih Tuhan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita meminta ampun, Tuhan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala pelanggaran, dari segala kejahatan kita. Poin yang ketiga di sini, yaitu keselamatan itu. Seandainya satu saat hidup kita itu akan selesai, akan berakhir di dalam dunia ini, Tuhan sudah menyediakan sorga. Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan, ayat-ayat pokok kita di hari ini. Bagaimana seorang Daud mencari Tuhan. Carilah Tuhan selalu. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Karena di dalam Dia ada kekuatan, ada kemuliaan. Di dalam Dia kita senantiasa memiliki pengharapan ke depan mengenai hidup yang kekal itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang? Adakah kita selalu merenungkan kebaikan Tuhan? Adakah kita selalu mengungkapkan hati kita yang rindu kepada Tuhan karena merenung tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Karena sesungguhnya kebaikan Tuhan itu, kesetiaan Tuhan itu lebih daripada hidup ini. Hidup yang penuh dengan masalah, hidup yang sering diperhadapkan dengan persoalan, hidup yang sering diperhadapkan dengan kesesakan, hidup juga terkadang kita masih melakukan kesalahan, pelanggaran di hadapan Tuhan. Sesungguhnya, kasih setia Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Dapatkah kita bersyukur kepada Tuhan tentang kebaikannya, tentang kasih setianya, tentang kemurahannya? Dapatkah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidupku. Kasih setiamu jauh melebihi daripada hidup ini. Terkadang kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Kita mengeluh oleh masalah hidup ini. Tetapi ingat, kasih setia Tuhan itu lebih daripada masalah kita. Kasih setia Tuhan lebih daripada pergumulan kita. Kasih setia Tuhan itu lebih daripada penderitaan kita. Puji Tuhan, kita dapat melihat hari ini bagaimana kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup ini. Dan lebih daripada masalah hidup kita. Itu sebabnya, carilah Tuhan. Milikilah hati yang rindu, haus, untuk selalu dekat dengan Tuhan.
Kenapa? Firman Tuhan tadi jelas, Matius 6 ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang diperlukan oleh kita, soal materi, makan, minum, pakai, Tuhan akan sediakan. Tuhan akan berikan kepada kita. Tetapi terlebih, yang harus kita syukuri, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita adalah soal keselamatan itu. Jaminan keselamatan itu sudah kita miliki. Kita tidak akan mendapatkan keselamatan itu di luar Yesus. Hiduplah selalu di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah hidup kita. Dan firman Tuhan itu akan menerangi jalan hidup kita, memberikan kita selalu kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kita penghiburan saat kita dalam keadaan kesesakan, saat kita berduka, saat kita seolah-olah tidak berdaya. Roh Kudus akan memberikan kita penghiburan. Dan Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tetap kuat, tetap teguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Sebab kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dibandingkan dengan kasih Allah yang sudah mengorbankan anaknya yang tunggal menjadi ketebusan, yang membuat kita diselamatkan. Itulah kasih Allah yang terbesar dalam hidup. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Amin. Bersyukur, Haleluya. bersyukur, Terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah
ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup ini. Kasih yang terbesar Tuhan sudah anugerahkan, memberikan anak yang tunggal itu menjadi ketebusan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan. Dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, pelanggaran kami, semuanya dibayar dengan lunas di atas kayu salib. Tuhan sudah membayar semua hutang-hutang dosa kami. Terima kasih Tuhan. Patutlah kami bersyukur, patut kami berterima kasih. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu besar. Haleluya, haleluya. Engkau baik dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kasih Tuhan yang begitu mulia. Kasih Tuhan yang begitu ajaib. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, Haleluya. bersyukurlah. Hanya bisa bersyukur, bersyukur dan Karena bersyukur kasih setiamu. untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Amin Tuhan, kasih-Mu yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan. Haleluya. Sepanjang masa jiwaku merindu kan keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu
jiwaku merindu kan keagungan kasih ilahi. Benar ya Tuhan, kasih-Mu kasih yang tidak berkesudahan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau katakan sekarang, kasih setia Tuhan lebih daripada hidup ini. Lebih daripada persoalan, masalah, pergumulan yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terlebih daripada itu, keselamatan Tuhan sudah berikan kepada kami. Keselamatan hidup yang kekal Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang bertekun menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu. Di dalam Engkau ya Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru. Di dalam Tuhan ada kemuliaan yang selalu kami nikmati, rasakan setiap hari. Kekuatan dan kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Memperlengkapi terus kami berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari, firman dan Roh Kudus itu yang selalu melengkapi hidup kami ini. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Merenungkan segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kami ini yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Kami akan terus mencari Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan sesuai dengan firman-Mu, melangkah di dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kuatkanlah jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kalaupun mereka sementara menghadapi pergumulan, persoalan hidup, sementara diperhadapkan dengan tantangan, masalah, mungkin sakit penyakit, masalah dalam ekonomi, masalah di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Tetapi Tuhan, lewat firman-Mu siang ini datang kepada kami, memberikan kami kekuatan bahwa Tuhan setia, Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan, pergumulan yang kami sementara hadapi sekarang. Tolonglah ya Tuhan anak-anak-Mu untuk terus bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan akan Tuhan. Kami bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Iman kami tidak bergoncang. Iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu, karena keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berkati anak-anak Tuhan yang mengikuti program ini. Sehat-sehatkanlah jemaat Tuhan dimanapun berada. Berikan kekuatan, berkati setiap pekerjaan, usaha bisnis, pendidikan, pelayanan mereka, Tuhan yang memberkati campur tangan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa. Kasih karunia damai sejahtera oleh Tuhan Yesus, penghiburan, penyertaan, kasih sayang oleh Roh Kudus bersama dengan kita. Hari ini, besok, hari-hari akan datang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.